Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah subscribe channel kami ya. Semoga selalu memberikan manfaat buat kita semua. Dan kami mencoba melakukan reaksi secara positif dengan referensi sumber yang insya Allah kredibel teman-teman ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bereaksi atau mengulas sedikit dari Kiai Haji Nur Alamsyah teman-teman ya, yang pada beberapa hari yang lalu beliau melakukan suatu pengajian ya oleh dua tokoh yang cukup fenomenal ya, yang terkenal ya di dunia YouTuber ya teman-teman ya, masalah nasab ya, bareng dengan Kiai Haji Imanuddin dan salah satu lagi Pak Mugi kalau masalah teman-teman ya. Nah teman-teman, di sini sangat keras ya tanda petik ya teman-teman ya, thumbnail saya teman-teman ya, konspirasi Dajjal klan Balawi ya di Nusantara ya. Itu salah satu judul yang saya berikan karena berkaitan dengan ulasan dari Kiai Haji Nur Alamsyah. Nah bagaimana videonya? Mari kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Ada lagi 2 bab yang sedang disusun. Sebelum saya kemarin ke Banyuwangi ke Bali, saya baru selesai 96 bab. Judulnya ya sopan-sopan asik banget kalau buat saya. Judulnya cuma begini aja, judulnya tuh edisi ketiga, konspirasi Dajjal dan kesesatan Balawi di Nusantara. Ini karena bab akidah. Ini suara dari Saya nggak main-main, karena kita punya data, fakta, bukti ini. Saya bilang datanya. Mereka mengatakan mereka ada alusudah wal jamaah. Mereka bukan alusudah wal jamaah, kecuali apa yang tampak oleh mata kita, seperti sholatnya sama seperti sholat kita madzhab Syafi'i, bacanya sama dengan, tapi dalamnya tidak. Apa buktinya? Tunggu saja Pak bukunya, nanti akan kita launching. Jadi sudah, kalau orang Sunda bilang geus kagok basah, geus kagok jibruk, sudah terlanjur basah, masuk aja sekalian. Kenapa? Saya dan kawan-kawan, sudah semua karena apa? Karena ini mencintai NKRI, mencintai Pancasila, mencintai kebinekaan, mencintai kerukunan, mencintai para romo kiai kita. Ketika mereka sekarang dengan lantaran, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kenapa kita yang disalahkan? Kan kita santri, kita membela kiai-kiai kita kok. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Padahal yang dihinanya ada kiai-kiai NU, orang-orang NU. Terakhir, saudara-saudara kita, Alap Mataram, itu sudah mengidentifikasi bahwa jumlah makam palsu itu ada 3.000. Dan saat ini baru 260 yang dibongkar. Dan 100% gak ada mayatnya. Jadi kalau saya curiga, ini kalau ada makam yang sudah namanya Habib, apa perlu dibongkar semua gitu? Makanya saya meyakini 100%. Jadi saya bukan copy paste. Kita riset. Kayak Ima, saudara saya riset. Itu Bagus Mogi juga riset, Manhem Ali juga riset. Semuanya melakukan riset dan memiliki jawaban yang sama. Nanti masalah bab nasab mungkin ada sedikit perbedaan karena beda kajian. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa tesisnya Kiai itu betul. Apalagi namanya Ubaidillah. Itu betul-betul tidak ada. Saya cek dari 4 nama, Abdullah, Abdillah, Ubaidillah, dan Ubaidullah, itu tidak ada. Saya akan membahas secara keluarga, bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Balawi ini benar-benar berbeda dan benar-benar tidak tersambung. Kalau keluarga Nabi Muhammad SAW kita ambil sekarang dari Sayyidina Muhammad SAW, ini dari Sayyidina Husain dan Hasan. Ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, min Rasulullah SAW, min Sayyidah Fatimah Zahra, min Ali bin Abi Thalib, min Bani Muthalib, min Bani Hasim, min Bani Adna, min Bani Ilyas, min Bani Kinana, min Bani Ismail, min Bani Ibrahim, bin Bani Falih, min Bani Abir, bin Bani Syalih, bin Bani Al-Fashad, bin Sam, bin Nuh. Ini darah mulia Nabi Muhammad diwariskan dari sana, dari Abir bin Sam, bin Nuh. Balawi juga sama, dari Nabi Nuh, hanya beda jalur. Nah, saya bacakan sekarang jalurnya keluarga Balawi ini. Keluarga Balawi itu Balawi min Bani Fatimiyun, bin Bani Himyat, min Bani Lewi, min Bani Syabah, bin Bani Kutbah, bin Bani Main, bin kaum Samud, bin kaum Ad, bin Bani Aus, bin Bani Iram, bin Sam, bin Nuh. Yang ini ke Arab, yang ini ke Yaman. Ketemunya di mana? Di Sam, bin Nuh. Karena Iram, karena Abir itu punya anak 3, Falih, Samud, dan Yoktan. Falih turunlah ke bawah sekarang ke Nabi Ibrahim, Samud dan Yoktan ke Yaman, dan mereka beranak pinak dari tahun 2200 sebelum Masehi. Jadi
Kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekarang kalau saudara kita Balawi, bukan, jangan disebut sekarang keturunan Yahudi, tapi ada darah Yahudi, ya lebih enak lah ya. Ada darah Yahudi, ya betul. Bahkan sangat besar kemungkinan ada darah kaum Ad dan kaum Samud, dan nggak mungkin Nabi Muhammad punya darah dari kaum Ad dan kaum Samud karena dijaga oleh Allah. Ya, demikianlah teman-teman, kita telah saksikan cuplikan video dari Kiai Haji Nur Alamsyah teman-teman ya, dimana pada tausiah beliau sedikit membocorkan ya bahwa beliau ada niatan untuk membedah nasab dari Balawi ini ya. Namun secara akademik teman-teman ya, dalam sebuah buku karya tulis teman-teman ya. Namun di sini sedikit saya reaksi teman-teman ya, bahwa judul dari buku beliau itu yang beliau sebutkan ya, Kiai Haji Nur Alamsyah, itu judulnya kalau nanti keluar insya Allah nanti akan saya beli teman-teman ya. Saya ingin mengetahui ya sudut pandangnya sejauh mana ya tentang pembatalan nasab Balawi teman-teman ya. Judulnya Konspirasi Dajjal Klan Balawi ya di Nusantara. Itu yang akan dikeluarkan oleh beliau teman-teman ya. Nanti kita tunggu ya. Saya pun menarik untuk membahasnya. Teman-teman, masalah nasab, masalah uraian beliau Kiai Haji Nur Alamsyah, mungkin kita sudah maklum ya bahwa ketika beliau mengutarakan bahwa klan Balawi itu jalur tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, itu masih merefer ya teman-teman ya, mengacu pada tesis Kiai Haji Imanuddin teman-teman ya. Dan di sini saya cukup maklum ya, memang Kiai Haji Imanuddin itu adalah orang yang berani ya mengeluarkan statement, mengeluarkan suatu tesis ya yang berimplikasi dahsyatnya luar biasa ya hingga saat ini teman-teman ya. Masya Allah ya. Namun nilai plusnya adalah ketika orang-orang yang hingga saat ini ya mungkin percaya kepada klan Balawi ya, dengan status tanda petik ya hanya dogmatis saja, yang penting percaya gitu teman-teman ya, tanpa mau menelaah ya, sehingga ketika ada kajian yang ingin membatalkan ya atau memberikan suatu pemahaman kritis ya dalam sebuah tesis, mereka serta-merta langsung menolak dan dikonter lah secara akademik atau secara literasi ya. Dan ironis memang yang mengkonter itu justru golongan pribumi teman-teman ya, bukan tokoh sentral dari klan Balawi ya, dimana tokoh sentral itu yang saya maksud adalah bukan mewakili Robito ya teman-teman ya. Robito kan lembaga ya teman-teman ya, tapi kan tokoh sentral yang masyarakat umum mengetahui ya di Indonesia ini kan Pak Aziz Syihab teman-teman ya. Tidak ada counter dari beliau secara akademik ya, itu yang saya tahu ya. Itu sudah 2 tahun lebih teman-teman ya, yang ada kan melakukan orasi-orasi defensif teman-teman ya, bagaimana pencegahan biar agar muhibin itu tetap percaya bahwa klan Balawi adalah jalur tersambung nasabnya kepada jalur Rasulullah teman-teman ya. Nah, kembali ke Pak Kiai Haji Nur Alamsyah teman-teman ya, saya pun bertanya-tanya teman-teman ya, andai kata terjadi ya karya tulis beliau ya, nanti insya Allah akan saya cari kalau sudah terbit teman-teman ya, kenapa judulnya terlalu keras teman-teman ya, terlalu keras, terlalu maaf ya kasar, kenapa tidak halus ya yang mewakilkan ya suatu nilai akademis teman-teman ya. Kalau masalah keras, saya ada sedikit referensi ya, saya lama mencari teman-teman ya, ada juga memang pada masa lalu ya ada karya tulis judulnya Demonologi Islam ya, penyetanan Islam ya. Itu salah satu judul yang sangat keras menurut saya pada masa lalu ya. Nanti saya upload teman-teman ya di sisi video saya teman-teman ya, kalau nyari agak kelamaan nih. Nah, kembali pada buku dari yang akan diterbitkan ya oleh Kiai Haji Nur Alamsyah ya, konspirasi Dajjal klan Balawi ya di Nusantara. Artinya terjadi konspirasi ya, golongan-golongan yang mengaku habaib, yang mengaku cucu Rasulullah SAW ya teman-teman ya, dari tinjauan sejarah yang menurut Kiai Haji Nur Alam teman-teman ya, bahwa dilihat dari tinjauan yang beliau utarakan itu menyebutnya bukan Indonesia teman-teman ya, kemungkinan di Nusantara ya, atau mungkin nanti berubah ya, walau alam bisawab teman-teman ya. Beliau meyakini bahwa terjadi konspirasi di sini karena setelah tesisnya Kiai Haji Imanuddin teman-teman ya, sehingga beliau memberikan data-data baru ya, melakukan suatu kajian yang membenarkan ya, meyakinkan ya, selain Bang Haji Romai Rama ya sudah aku yakin duluan ya, beliau Kiai Haji Nur Alamsyah ingin memberikan kepada masyarakat pemahaman secara literasi dan argumentatif dalam bentuk suatu karya tulis ya, ini akademis teman-teman ya. Namun dari judul yang akan beliau terbitkan itu maaf ya cenderung kok agak tendensius teman-teman ya. Kenapa? Karena ketika nanti terjadi konspirasi, pihak dari Balawi itu pasti akan menyanggah ya. Walaupun ada niat seperti itu, walau alam juga ya, saya belum mengetahui
Kenapa? Karena dari pihak klan Balawi pun belum ada karya tulis yang mengarah ke sana sih teman-teman ya, hingga saat ini ya. Tapi indikasi boleh-boleh saja ya, kita melihat indikasi-indikasi yang terjadi apabila Kiai Haji Nur Alamsyah ingin menerbitkan dengan judul ya, Konspirasi Dajjal. Masya Allah, keras banget ya. Konspirasi Dajjal klan Balawi ya, di bumi Nusantara ya, atau Indonesia. Nah, konspirasi itu kan suatu persekongkolan teman-teman ya. Ya, bukan satu dua orang teman-teman ya, tapi banyak ya, banyak golongan yang ingin mencapai tujuan ya. Namun tujuan itu biasanya ilegal tuh, makanya konspirasi ya. Kenapa bisa ditarik seperti itu? Karena begini ya, ketika sekarang sedang ramai masalah nasab teman-teman ya. Pihak dari Balawi memang sudah offset teman-teman ya, dari beberapa tokohnya walaupun itu oknum ya, yang mengklaim dari Wali Songo ada dari klan Balawi, yang di Ponorogo dari klan Balawi, dari semua klan Balawi, sehingga itu menurut saya suatu apa namanya suatu pemahaman yang sangat keliru ya, bagaimana mereka tidak melakukan suatu perbandingan data-data orang-orang Indonesia ya pada masa lalu, bagaimana berjuang mengalahkan Belanda, bagaimana kontribusinya untuk menghilangkan penjajah dari bumi Nusantara. Sedangkan klan Balawi baru tenar itu setelah ada tesis Ki Haji Manudin teman-teman ya. Harusnya mereka memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat ya, dan membuktikan ya bahwa mereka tidak ada niat untuk konspirasi teman-teman ya, sehingga tidak ada penyerangan seperti ini ya, tanda petik ya, saya sebut penyerangan. Kenapa? Karena judul dari buku yang akan diterbitkan oleh Kiai Haji Nur Alamsyah itu sangat keras menurut saya, dan terjadi suatu pergumulan dalam pikirannya ya bahwa konspirasi dajjal gitu. Saya pun agak-agak kaget juga ya ketika beliau ingin mengeluarkan buku dengan judul seperti itu teman-teman ya. Namun saya akan tunggu ya apabila bukunya nanti sudah terbit, insya Allah saya akan cari ya, karena saya juga salah satu yang penasaran ya. Nah, beliau juga meyakini bahwa jalur dari Balawi itu tidak sampai transmisi menyambung kepada Rasulullah SAW oleh tokoh sentral teman-teman ya, masih di Ubaidillah ya teman-teman ya. Itu pun saya sedang menunggu nih buku dari Harib Alatos ya, yang kemarin mengkonter ya, belum tiba, nanti setelah tiba saya mau pelajari lagi ya. Intinya sudah banyak golong-golongan Kiai Nusantara yang sudah menolak nasab Balawi ya. Namun ya teman-teman ya, di sini saya luruskan teman-teman ya, saya berikan sedikit ya penguatan bahwa mereka-mereka yang menolak nasab ya Balawi, mereka yang belum percaya nasab Balawi itu tidak membenci sebenarnya teman-teman ya. Kenapa? Karena terikat oleh saudara seiman teman-teman ya. Artinya mereka justru ya sayang kepada mereka gitu loh. Jangan memakai nama Rasulullah kalau memang tidak tersambungkan gitu teman-teman ya. Sehingga di sini ada asumsi sebenarnya orang-orang yang mau membatalkan nasab Balawi itu ingin membersihkan nama baik Rasulullah SAW ya, dari golong-golongan yang mengaku sebagai cucu Rasulullah SAW ya. Apabila itu tidak terbukti, alangkah baiknya ya diakui, toh tetap mulia loh, saya yakin. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang ahli agama yang sudah terkenal sebagai ya sebutannya ulama, kiai atau ahli agama itu langsung terhina setelah jalurnya terputus gara-gara bukan cucu Rasulullah SAW. Enggak loh, apalagi di Indonesia ini kultur masyarakatnya itu kulturnya sangat-sangat sangat baik, sangat lembut, bisa menerima orang yang maaf ya, ketika salah pun minta maaf, itu udah selesai teman-teman ya. Dan saya yakin klan Balawi tetap dimuliakan di Indonesia teman-teman ya, nggak mungkin lah diusir lah. Kalau ada youtuber-youtuber yang minta imigran Yaman pergi aja ke Yaman segala macam ya, itu mungkin memang ada perasaan kecewa segala macam ya. Kenapa? Karena dari golongan Balawinya memang yang mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas, tidak elok, menghina, kurofat dan sebagainya, sehingga blunder dan menjadi ya sampai mengerucut ke caci maki dan sebagainya ya. Namun kita juga tidak ingin ada benturan antara klan Balawi dan golongan pribumi teman-teman ya. Harapan saya kenapa? Karena kita satu saudara seiman. Nah, kembali ke Pak Kiai Haji Nur Alam teman-temannya. Beliau di situ menampilkan silsilah nasab keluarga Rasulullah SAW, bukan keluarga teman-teman ya, nasab Rasulullah SAW yang sampai menyambung ke Adnan teman-teman ya. Dan Ustadz Ali Hidayat pun pernah ya menyampaikan silsilah Nabi Muhammad SAW itu sesuai teman-teman ya. Saya sudah membandingkan, mengkomparasikan, dan di sini saya akan memberikan penguatan juga bahwa referensi yang saya tampilkan itu sesuai dengan yang disebutkan oleh Kiai Haji Nur Alamsyah teman-teman ya, bahwa memang nasab Rasulullah itu nasab yang suci. Nah, di sini saya mau sedikit menguatkan teman-teman ya, memberikan pemahaman bahwa selain Rasulullah, apapun gelarnya yang disematkan ya di masyarakat di setiap orang ya, dengan gelar ulama, ustadz ya, selama itu bukan Rasulullah SAW, bukan Nabi, itu masih berpotensi dan masih melekat ya, yakni dosa teman-teman ya. Jadi itu jangan sampai tidak tidak sampai dihilangkan teman-teman ya. Kalau sampai kita muliakan orang tersebut, benar-benar orang itu suci ya,
tidak mempunyai dosa, itu sangat mustahil teman-teman ya. Ini saya luruskan kenapa? Karena jangan-jangan ada pandangan ya seorang habaib itu benar-benar terbebas dari dosa teman-teman ya. Itu fatal teman-teman ya. Jangan sampai punya pandangan seperti itu teman-teman ya. Jadi apapun itu namanya, mau habib, mau mau apa golongan balawi, termasuk golongan Trahwali Songo ya, yang menyambung sampai ke jalur Rasulullah, itu pun punya potensi melakukan dosa teman-teman ya. Itu saya luruskan kenapa ada pandangan yang seakan-akan ada golongan balawi itu yang dimuliakan karena itu mereka tidak berdosa segala macam ya. Itu sangat salah teman-teman ya, dan kita tidak bisa terima ya, karena beda antara dogma dan doktrin teman-teman ya. Sedangkan dogma itu kan teman-teman sudah tahu ya, percaya saja gitu ya. Kita menghormatilah golongan tetangga kita ya yang memakai sistem dogma itu ya di Trinitas ya teman-teman ya, dan itu langsung dipercaya saja, sudah nggak masalah. Dan seorang paus itu pun itu luput dari dosa teman-teman ya, termasuk manusia suci ya kategorinya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena masuk ke sistem dogma, sedangkan dalam Islam itu tidak ada sistem dogma teman-teman ya, sehingga semua bisa dikaji secara rasional teman-teman ya. Nah, bagaimana silsilah dari yang diutarakan oleh Kiai Haji Nur Alamsyah ya tentang nasab Rasulullah SAW ya, mengenai pandangan beliau tentang Balawi sudah jelas teman-teman dari video tersebut ya, bahwa beliau menolak pan Balawi ya dalam tinjauan sejarah dan lain sebagainya teman-teman ya. Di sini saya ingin memperkuat aja ya bahwa apa yang disebutkan oleh Kiai Haji Nur Alamsyah yang silsilah Nabi Muhammad sampai ke Adnan, itu saya ingin memberikan referensi untuk memperkuat ya teman-teman ya. Karena khawatir ketika bicara masalah nasab Rasulullah, apabila tidak sesuai dengan referensi yang kita punya ya pada masa lalu ya, itu menjadi bahaya teman-teman ya. Karena nasab Rasulullah itu sudah pasti tradisi teman-teman ya, sampai ke Adam teman-teman ya, sudah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu yang sangat kredibel teman-teman. Nah, di sini kita akan ambil referensi dari Ibnu Hisam teman-teman ya. Ibnu Hisam jilid 1 Talqihu Fuhumu Talqihu Fuhumi Ahlil Athar teman-teman ya. Karena bahasa Arab teman-teman ya, saya tidak bisa bahasa Arab ya, mau izin teman-teman. Saya bisa bahasa Indonesia teman-teman ya. Nah, di sini nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teman-teman ya. Saya bacakan pada halaman 46 teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman mau perbandingkan dengan ucapan Kiai Haji Nur Alamsyah, itu sesuai teman-teman ya. Kalau kita telah pelan-pelan ya, pun sesuai dengan Ustadz Adi Hidayat ketika beliau melontarkan atau mengutarakan nasab baginda Nabi Muhammad SAW ya teman-teman ya. Mungkin ini saya berhusnuzon teman-teman ya, mungkin ya, walaupun banyak literasinya, mungkin Kiai Haji Nur Alamsyah juga mengambil referensi dari Ibnu Hisam teman-teman ya, karena emang ini tokoh yang sudah mumpuni dalam masalah nasab teman-teman ya. Nasab Nabi SAW, Nabi Muhammad ya teman-teman ya, memiliki 3 bagian ya, yaitu pertama bagian yang sudah disepakati teman-teman ya, yang sudah disepakati ini artinya sudah disepakati oleh para ulama kebenarannya teman-teman ya, oleh ahli sirah dan nasab. Nah ini jadi memang sudah disepakati ya oleh ahli nasab dan ahli sirah teman-teman, yaitu sampai kepada Adnan ya, sesuai teman-teman ya, yang kayak Haji Nur Alamsyah itu ya, bahwa nasab Rasulullah itu sampai ke Adnan. Kedua, bagian yang mereka perselisihkan ya, masih diperselisihkan, namun dalam tinjauan akademik juga ya, bukan perselisihan karena kebencian segala macam teman-teman ya. Ketiga, bagian yang tidak kita ragukan bahwa di dalamnya terdapat perkara-perkara yang tidak benar, yaitu di atas Ibrahim alaihissalam sampai Adam alaihissalam teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin bacakan bagian pertama teman-teman ya, yang sampai ke Adnan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Golib bin Fihir ya teman-teman perhatikan ya, bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mu'id bin Adnan teman-teman bisa baca bukunya Ibnu Hisam jilid 1 ya, Talqihu Fuhumi Ahlil Athar teman-teman ya. Nah, bagian yang kedua tidak saya sebutkan teman-teman ya, kita langsung yang dibenarkan aja ya, yang kesepakatan para ulama teman-teman ya, biar tidak buang-buang waktu teman-teman ya. Yang bagian ketiga yaitu di atas Ibrahim alaihissalam, Ibrahim bin Tarih ya, bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfaksyad bin Sam bin Nuh ya, dia adalah Idris alaihissalam ya, bin Yarod bin Mahlail bin Kinan bin Anusyah bin Sid bin Adam alaihissalam ya. Ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Kiai Haji Nur Alamsyah ya, bahwa nasab Rasulullah memang tersambung kepada Adnan dan sampai kepada Adam, pun yang diutarakan oleh Ustadz muda kita ya, Ustadz Adi Hidayat ya, yang mungkin yang ngambil referensi dari Ibnu Hisam teman-teman ya. Nah, akhirnya
Demikian teman-teman ya reaksi dari saya, tidak banyak saya bahas ya karena nasab itu kan sudah mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Intinya ketika ada yang percaya kepada nasab balawi, kita tidak bisa menyanggah juga teman-teman ya. Kita tidak bisa melarang juga teman-teman ya. Mereka punya hak untuk percaya ya. Dan yang tidak percaya kepada klan balawi pun harap kita hargai teman-teman ya. Jangan kita hakimi mereka berdosa teman-teman ya. Karena memang itu bukan bagian maaf teman-teman ya, bukan bagian dari rukun iman teman-teman ya. Percaya kepada nasab balawi ya. Jadi jangan sampai ditafsirkan yang melenceng gitu ya teman-teman ya, yang distorsi ya teman-teman ya. Cukup menyedihkan juga ya ketika ada yang berpandangan bahwa tidak percaya kepada juran nabi itu suatu tindakan tercela yang dosa. Nah, di sini narasinya mau saya luruskan teman-teman ya. Tidak percaya, andai kata yang sekarang masalah ramai ya, tidak percaya kepada cucu Nabi Muhammad ya, itu terkhusus klan Ba'lawi ya. Jadi andai kata di Indonesia ini ada ya cucu Rasulullah SAW, kita percaya teman-teman ya. Kan ada ya jalur sampai ke sana ya dari Wali Songo teman-teman ya. Bahkan raja-raja Jawa juga kan ada ya yang nyambung ke sana teman-teman ya. Ya nggak usah kita melebar ke sana dulu teman-teman ya. Cuma di sini saya ingin meluruskan, memperkuat bahwa ada pandangan begini loh, ada seorang ustadz yang ceramah itu eh, jangan sampai ada yang tidak percaya kepada cucu Rasulullah ya salah, kufur segala macam ya. Yang saya tangkap itu yang tidak percaya, yang membatalkan itu dari klan Ba'lawi teman-teman ya. Dan pada ustadz-ustadz mohon maaf nih ya, agar bisa diluruskan gitu loh. Karena ada jalur yang berbeda ya. Yang satu jalurnya tersambung kepada Rasulullah lewat klan Ba'lawi ya dengan tokoh sentral Ubaidillah. Yang satu lagi lewat jalur Wali Songo ya. Yang konon tidak ada hubungan dengan klan Ba'lawi teman-teman ya. Nah, apabila ada tinjauan akademis, apabila ada karya tulis yang benar-benar ilmiah ya, itu sebenarnya jangan langsung disanggah ya, jangan anti juga teman-teman ya. Untuk Lan Balawi, untuk ulama Nusantara dan siapapun juga ya, itu menjadi suatu literasi buat kita, buat pelajaran ya, buat pemahaman pada kita teman-teman ya, sangat bernilai teman-teman ya. Kenapa? Apabila benar-benar datanya valid ya, secara tinjauan sejarah ya, secara tinjauan filologi ya, antropologi dan sebagainya teman-teman ya, itu akan memberikan suatu pencerahan terhadap diri kita ya dan kepada kaum muslimin secara umum ya, bahwa kita bisa mencintai ya, bisa percaya kepada jalur Rasulullah SAW yang katanya tersambung ya nasabnya ya, itu benar-benar bisa dilakukan suatu kepercayaan yang sifatnya itu akademik gitu. Jadi kita tidak percaya asal percaya. Dan kemarin ada juga yang berpandangan begini loh, ada gelarnya Ustadz ya, ya beliau diundang di salah satu tokoh artis kita ya, di podcast beliau ya, ya saya sebut aja ya podcastnya Untung ya, Pak Untung ya. Di situ beliau Pak Ustadz itu mengutarakan bahwa masalah nasab saya tidak terlalu masuk, tidak terlalu mengikuti. Saya percaya saya sama ulama-ulama terdahulu yang menurut beliau ya. Sedangkan ulama-ulama terdahulu itu yang disanggah oleh Kiai Haji Manudin ya, validitasnya teman-teman ya. Nah di sini kan berarti kan seperti cari aman teman-teman ya, cari aman tidak mau ambil resiko. Artinya apa? Memang yang menelaah nasab ini sangat-sangat beresiko teman-teman ya. Kenapa saya bilang berisiko? Satu sisi yang kita telaah itu bukan golongan pribumi ya, imigran Yaman. Satu sisi kita berpotensi akan dimusuhi oleh sebagian ya warga negara dari golongan kita sendiri, itu resiko. Dan cari amanah memang kita tidak masuk ke situ ya, netral aja. Namun ketika menyematkan kita ikut saja ulama terdahulu masalah nasab, kita nggak usah masuk, kita bukan ahli segala macam. Nah itu secara nggak langsung yang masuk ke arah situ, yang bicara masalah nasab itu berpotensi salah. Ini kan fatal juga teman-teman ya. Sedangkan banyak kaum cerdik pandai, kaum muslimin itu ingin juga belajar mengetahui, mencari tahu, itu nggak salah teman-teman ya. Nah, pada akhirnya kita tunggu saja buku dari Kiai Haji Nur Alamsyah ya. Andai kata nanti sudah terbit, insya Allah akan saya beli teman-teman ya. Nanti akan saya bedah di channel saya teman-teman ya. Karena gimana pun juga kita tidak ada batasan untuk belajar teman-teman ya. Tidak ada batasan usia ketika kita belajar, tidak ada larangan membeli buku ya, tidak ada larangan untuk membaca dan sebagainya teman-teman ya, untuk menambah wawasan teman-teman ya. Sehingga apabila ada pandangan yang keliru kita bisa benarkan ya. Apabila ada pandangan yang benar, kita bisa lebih eksplor lagi. Apabila memang benar, kita kuatkan dengan argumentasi, dengan data-data yang valid teman-teman ya. Akhirnya, semoga umat Islam Indonesia bisa bersatu kembali ya dari golongan kaum Balawi yang sekarang alhamdulillah sudah agak senyap teman-teman ya. Artinya itu sejak Rizik Syihab ke luar negeri ya, ke Arab ya. Eh, dia baik lagi nggak ke Indonesia? Nggak tahu juga nih ya. Ramai juga tuh masalahnya ya. Tahun kemarin balik masalah ke Indonesia ya, bla 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 segala macam. Sekarang presiden ganti, senyap pergi, masalah lagi nanti pulangnya. Walau alam ya, semoga bisa balik. Namun semoga Rizik Syihab bisa berubah ketika balik nanti ya, harapan saya ya. Apabila masih ingin diakui, apabila masih yakin sebagai curus ya silakan lah. Kita tidak bisa memaksa,
Dan apabila yang tidak mempercayai, jangan dicela. Itu harapan saya teman-teman ya. Kita masih mau belajar di sini, mencari jalur yang benar, dan kita sangat memuliakan ya cucu Rasulullah SAW dengan jalur yang benar. Demikian teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kesalahan saya dalam referensi. Saya mohon maaf teman-teman ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.